Ya, kita kembali lagi ya kawan-kawan gubernur. Tadi kita briefing dulu sejenak, juga kita break dulu kan, karena tadi ada sholat asar juga kan gitu kan. Dan juga tadi kita iklan lah dulu, berhenti sejenak kan gitu kan. Kita kembali lagi ke podcast kita dengan pemirsa-pemirsa kita di sana yang sangat ingin tahu mengenai 3 fakultas gitu kan. Kita review kembali nih mengenai prodi-prodi. Kalau mau minat nggak masalah dijabarkan. Kalau memang mau simple ya prodinya saja. Rasa saya nanti kawan-kawan pemirsa bisa cek lah. Kan udah ada nanti sosial media kita juga ada tertera, himpunan juga udah menerangkan itu. Mungkin dari tadi udah dari Kutaran mungkin ini ingin sekali menjabarkan mengenai prodi unggulan kan gitu kan. Semua unggulan lah prodi mah, mungkin nggak unggulan kan gitu kan. Yang ada di Kutanan kan gitu kan. Gimana Gup? Gimana? Nah, nih. Ini nyambungin tadi. Ya, bebas mau dari awal, mau langsung ke pertengahan, langsung plot twist juga boleh. Kalau prodi satu Kehutanan. Habis itu minatnya kita ada SHTI. Itu yang menyambung dengan industrial. Kemudian kita juga ada konservasi dan ada manajemen. Sebetulnya ada satu lagi, cuman belum dijalankan. Apa lagi nih? Kayak ya udah gitu. Itulah dia ya. Itu dia. Itulah nanti kawan-kawan bisa cek lah kan gitu kan. Kalau kawan-kawan ingin tahu, apa nama Instagram dari Kutaran apa nih? BEM, chat aja ke IG BEM-nya. Iya. Apa nih kan kawan-kawan pemirsa nggak tahu nih apa nih IG dari BEM Kutaran ini. Nanti dibuat BEM Kutaran rupanya ada underscore-nya, ada bintangnya kan. Nanti tanya aja atau chat di BEMF Kehutanan. Oh, BEM Kutaran ya kawan-kawan ya. Titik Kehutanan. Asik. Ini mau naik nih sedikit nih. Untuk dari beberapa minat, yang paling banyak mahasiswanya per tahun tuh di minat yang mana? Kalau minat paling banyak Mahasiswanya tuh? kayaknya balance. Hampir sama rata semua. Cuman kalau untuk beasiswa itu ada di HTI, SHTI. Kalau mungkin yang paling banyak ya banyak SHTI. Oh sama, iya. Manajemen. Itu yang paling banyak. Itu paling banyak. Oke pemirsa, kita mungkin beranjak lah ke sebelah, ke Gubernur Pertanian. Tadi saya lihat udah nggak sabar kali ingin menjabarkan program studi yang ada di pertanian kan gitu kan. Nah, monggo silakan, Gup. Ya, tadi terkait program studi ya yang ada di Fakultas Pertanian. Nah, kalau di Fakultas Pertanian itu ada 2 prodi, teman-teman. Jadi prodi yang pertama itu prodi agroteknologi, kemudian kedua prodi agribisnis. Gitu. Nah, di agroteknologi itu ada 2 jurusan ataupun 2 minat, teman-teman. Yang pertama SPKS, yang kedua Antan. Nah, SPKS inilah lumbungnya mahasiswa. Lumbung tani. Lumbungnya mahasiswa ataupun kalau kampus Instiper ini terbrandingnya itu ya SPKS ini, kelapa sawit ini kan gitu, teman-teman. Iya. Jadi benar-benar sekitar 400 atau 300 lah mahasiswa yang 300 mahasiswa yang ada di jurusan SPKS. Boros ya. Ya makanya saya bilang tadi lumbung kan gitu. Lumayan ya. Tuh. Nah, kemudian sisanya di Antan. Setelah itu Antannya apa nih? Aneka tanaman. Bedanya sama SPKS? Kalau SPKS itu memang fokus untuk kelapa sawit aja. Jadi manajemen kelapa sawit, nanti ya jatuhnya asisten kan gitu, asisten perkebunan kelapa sawit. Nah, kalau rezeki. Tapi kadang banyak juga yang lari ke bank kan gitu. Banyak juga yang lari ke bank. Sawit-sawit ke bank tiba-tiba. Iyalah, masih masuk. SP, sarjana perbankan bisa perbankan. Itu. Nah, kemudian kalau aneka tanaman ini ataupun Antan, mereka enak. Jadi bisa kalau misalnya skripsi nanti ya, itu bisa ke tanaman apa aja gitu. Nah, kalau SPKS beda. SPKS harus fokus ke satu tanaman, yaitu kelapa sawit. Itu teman-teman yang dipelajari. Nah, kemudian kalau di agribisnis itu ada 3 jurusan ataupun 3 minat. Yang pertama ada SPA, kemudian ada SEA, kemudian yang terakhir ada SMBP. Nah, 2019 itu di agribisnis cuman hanya 2 jurusan. Apa tuh yang baru? Awalnya itu ya 2019 itu hanya ada agribisnis sama SMBP. Nah, kemudian di 2020 agribisnis itu dibagi 2, dipecah menjadi 2, yaitu SEA sama SPA.
Memang suka pecah gitu ya? Ya nggak tahu lah kita. Oh iya. Offside. Offside. Aduh ini, iya kita lanjut. Lanjut. Jadi di agribisnis itu sekarang udah ada 3 jurusan atau 3 minat. Itu tadi yang pertama SMBP, SPA sama SEA. SEA yang baru berarti. Itu yang baru. SEA ini apa nih? SEA itu Sarjana Entrepreneur Agribisnis. Tuh. Nah, saya juga kurang paham ya ranahnya ataupun fokusnya kemana. Tapi ya sepengetahuan saya tentang prodi ataupun jurusan yang ada di agribisnis cuman itu. Ya secara detail nanti bisa cek. Itu ada apa ya? Ada organisasi mahasiswa jurusannya itu namanya HIMSEP. Nanti mungkin bisa di DM lah kalau memang teman-teman kepo. Apalagi khususnya yang mahasiswa baru bisa cek aja IG kita gitu. Apa tuh IG BMF sendiri apa tuh? Kalau BEM Fakultas Pertanian itu namanya BEM-FP Instiper gitu teman-teman. Nanti silahkan namanya BEM-FP Instiper. Nanti silahkan di DM aja. Soalnya adminnya juga friendly itu kayaknya asik sih. Oh ya oke. Ya itu sekian dari Fakultas Pertanian. Baik, terima kasih Gubernur Pertanian. Kita lanjut ke sebelah dari Bung Reski mengenai teknologi. Silakan Bung. Oke, kembali lagi ya dengan saya. Gini, kalau di Fakultas Teknologi Pertanian itu kami ada 2 prodi, itu Teknik Pertanian dan Teknologi Hasil Pertanian gitu. Jadi untuk apa sih minat yang ada di dalam itu? Mungkin kawan-kawan kalau penasaran, mungkin langsung lihatlah Instagram Instiper gitu. Tapi yang lebih fokusnya ya ke bener. Instagram Fakultas Teknologi Pertanian gitu. Ayo, monggo kawan-kawan yang mungkin masih siswa nih sekarang kalau mau kuliah ya di Instiper gitu. Di mana lagi gitu. Pernah ada bahasanya gini. Instiper Yogyakarta bilangnya. Kuliah anti nganggur gitu. Mungkin yang kita dengarkan seperti itu, tapi ya realitanya mungkin seperti itu juga. Banyak alumni Instiper yang mungkin sudah menjadi orang-orang besar gitu, baik di perkebunan kelapa sawit, di bidang pertanian lah khususnya gitu. Itu sih, tapi ya untuk mana sih yang lebih diminati? Mungkin kalau dari kami ya sama aja gitu. Karena kan kita memiliki kemampuan masing-masing nih, ada bidang-bidangnya ya. Kita tinggal pilih nih kalau memang kita lebih minat di analisis atau fokusnya di pengolahan, ya kita masuk ke teknologi hasil pertanian gitu. Sawit juga berarti yang dihasilkan. Kalau di teknologi hasil pertanian itu sebenarnya nggak sawit. Kita kan basicnya Instiper pertanian. Kita paham. Pertanian, kita ada juga kelapa, ada juga kakao, dan memang spesifikasinya itu kita kan di sawit gitu. Tapi ya kebanyakan memang judul-judul penelitian dari abang-abang kawan-kawan sekalian di fakultas itu dari jurusan teknologi hasil pertanian memang ke kelapa sawit juga gitu, analisis. Benar. Terus untuk teknik pertanian sendiri itu berkecimpung di dunia pabrik sawit kebanyakan gitu. Kita bisa mengetahui kayak mana alur pengolahan kelapa sawit, mesin-mesin apa sih yang kita gunakan di pengolahan kelapa sawit. Itu yang kita pelajari. Dan juga kalau dari teknik pertanian itu memang kebanyakan gak ada keluar dari jurusan. Memang khusus untuk pabrik lah. Kita dididik untuk pabrik gitu aja. Mungkin itu sih dari kami. Dan jangan lupa juga ya untuk Instagram Instiper. Dari panggung nih, ya. Biar rame juga, biar kawan-kawan tahu. Bener. Bahwasanya Instiper itu adalah suatu perguruan tinggi swasta yang mungkin namanya itu udah besar lah gitu. Nggak ada orang yang nggak mungkin tahu dengan Instiper gitu. Saya aja yang dari kampung, khususnya di Sumatera, tahu kok Instiper ada. Yang nggak mungkin nggak tahu, Gup. Ya benar. Itu sih. Dan jangan lupa juga follow Instagram BEM FTP Instiper untuk mau tahu kan kegiatan-kegiatannya BEM FTP itu ya bisa di situ sih. Nanti ada juga seru-seruan juga dengan kawan-kawan pengurus Kominfo di BEM FTP. Itu sih. Baik, terima kasih Gop. Jadi itu ya pemirsa. Jadi Instiper itu sebenarnya yang gak sekolot, gak sesimpel, gak sependek itu yang ada di dalamnya gitu loh. Kita ada kehutanan, ada juga yang bergerak di kelapa sawit khusus, ada juga bergerak di bidang kopi-kopi, saya dengar di Anten juga, dan juga ada juga teknik hasil pertaniannya juga. Jadi sebenarnya
gak apa itu sebenarnya insiper itu gitu loh. Terlalu banyak perbedaan dalam itu, tapi tetap kita kedepankan namanya persatuan kan gitu kan. NKRI harga mati. Kalau kita insiper harga mati kalau gitu kan. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari pemirsa kita yang ke 1200. Kita kan juga lagi live tuh. Nah, lagi difilter sama kawan-kawan pemirsa kan. Pertanyaan selanjutnya mungkin mengenai apa sih pola kaderisasi yang digunakan di tiap fakultas nih. Karena kan kalau kita berbicara suatu kualitas kader, kita juga harus bercerita mengenai pola kaderisasinya. Karena pola kaderisasi lah yang menentukan mutu daripada mahasiswa-mahasiswa fakultas kan gitu kan. Artinya kemunduran mahasiswa di tiap fakultas bisa kita lihat ataupun bisa kita cerminkan dari kemunduran pola kaderisasi yang ada di BMF sendiri kan, seperti itu logikanya. Gimana nih pola kaderisasi yang ada di tiap-tiap fakultas biar pemirsa-pemirsa tahu dan juga tertarik. Karena kan ini bulan-bulannya pola kaderisasi di kelembagaan. Kemarin kita kan pola kaderisasi di UKM. Saat ini kita sedang pola kaderisasi di kelembagaan biar kawan-kawan mahasiswa baru khususnya tahu kan gitu kan, harus ikut kan gitu. Bolehlah dijelaskan dari Gubernur Pertanian mungkin dulu. Tadi kan dari Gubernur Kehutanan di sebelah kiri saya. Beliau tadi terakhir. Nah, kan gitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pres. Minum dulu nggak, Gub? Minum dulu lah. Nanti siap ini. Oh, nanti siap ini. Siap. Lanjut. Ya, terkait pola kaderisasi ya, khususnya di Fakultas Pertanian. Jadi saya berbicara sedikit. Ini kalau kaderisasi makanan saya sehari-hari. Waduh. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dulu waktu di himpunan saya juga pernah berkecimpung di kaderisasi itu. Dari himpunan dulu. Ya, dari himpunan. Nah, terkait pola kaderisasi, jadi kalau di Fakultas Pertanian itu kita awalnya kita mengawali pola kaderisasi yang namanya LK1 yang ditanggung-jawabi oleh masing-masing himpunan. Himpunan gitu. yang megang. Kalau di agroteknologi itu ada Imadata, kalau di agribisnis itu ada Himsep. Gitu. Nah, kemudian ya itulah kita beri ruang, kita kasih ruang yang namanya LK1. Di situ latihan kepemimpinan tingkat 1. Nah, kemudian kalau di Imadata LK1-nya itu namanya Topma, kalau di Himsep LK1-nya itu namanya Kehimsepan. Seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman yang mengikuti LK1 ataupun yang mengikuti alur pola kaderisasi ini, setelah mengikuti LK1 itu ada yang namanya staf magang. Staf magang di masing-masing himpunan mahasiswa jurusan ya gitu. Nah, mereka di situ dilatih, diberikan pemahaman tentang organisasi, manajemen event ataupun event organizer kan seperti itu. Jadi di situ diberikan pemahaman tentang ya bagaimana sih caranya kita memecahkan masalah bersama, berdiskusi bersama ya gitu. Nah, setelah itu ketika mereka sudah selesai mengalami yang namanya staf magang, itu nanti ada yang bisa menjadi pengurus di masing-masing himpunan jurusan. Ada juga nanti kalau ingin masuk ke BEM ataupun senatnya itu nanti mereka melalui yang namanya LK2. LK2 di ya Fakultas Pertanian. Jadi latihan kepemimpinan tingkat 2. Nah gitu. Nah, kalau di LK1 itu materi dasarnya paling tentang keorganisasian dan kepemimpinan. Nah, di latihan latihan kepemimpinan tingkat 2 itu materinya ya meningkat gitu. Ada perbedaan. Jadi bisa dibilang ada tingkatannya lebih tinggi lah kan gitu. Jadi kayak pemahaman tentang legislatif, eksekutif seperti itu. Gambaran kasarnya. Bisa saya potong mungkin, Gups. Berarti untuk masuk ke BEM ataupun ke senat itu harus mengikuti LK2 atau enggak perlu, atau LK1 cukup? Ya, itu harus LK2. Harus LK2. Nah, sulitnya di Fakultas Pertanian atau ribetnya di Fakultas Pertanian seperti itu. Kita yang pengen masuk BEM ataupun senat itu ya harus mengikuti yang namanya LK2. Cuman dari segi ataupun sisi baiknya bagus sih. Kita kan di situ ada materi tentang legislatif, eksekutif karena kan memang sesuai dengan ranahnya. Iya benar-benar. Gitu. Jadi ya harus adalah dilaksanakan yang namanya LK1 ataupun LK2 gitu. Dan pola kaderisasi yang diterapkan di Fakultas Pertanian saya pikir sangat relevan dengan program yang dibuat oleh Kementerian Dikti, bukan kementerian tapi Dikti. Itu di Dikti itu jelas ada namanya LK1 kemudian LK2. Seperti itu teman-teman. Jadi ya seperti itulah pola kaderisasi yang ada di Fakultas Pertanian Stiper. Untuk LK sendiri di himpunan itu bersifat wajib
atau YMMA yang mau aja. Oke. Kan gitu kan, yang mau aja. Gimana nih? Nah, kalau di Fakultas Pertanian ataupun LK1 di masing-masing jurusan, kalau di HIMSEP itu wajib. Oh, wajib. Di HIMSEP wajib ataupun ekonomi pertanian itu wajib. Tapi kalau di budidaya pertanian itu YMMA. Yang mau aja. Gitu. Oke. Dalam artian nggak wajib. Cuman dari teman-teman IMADATA ataupun agroteknologi itu sempet pengen mewajibkan yang namanya LK1 itu. Penting itu Gup ya. Ya, cuman karena saya pikir melihat kapasitas ataupun kuota mahasiswa yang sangat banyak, prodi itu tidak mengizinkan. Kayak gitu. Itu sih, teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin cukup ya Gup ya. Nah, kita beranjak ke mana dulu nih? Bebas. Oh, berarti yang bebas nih biasanya. Karena bebas ini sebenarnya pengen, tapi dia segan gitu kan. Cewek kali bebas. Disimpan kan. Kan gitu kan. Ya. Cepat diluapkan. Apa nih LK Kehutanan ini? Kalau LK di kehutanan itu kita sebetulnya cuma ada satu yang bersifat wajib. Oh, Itu ada namanya Mabim. apa nih Mabim nih? Ini kan senang nih LK1, LK2 ringan nih. Mabim. Mabim ini masa bimbingan. Masa bimbingan. Kebetulan kami 2 hari lagi akan melaksanakan Mabim Wah. untuk angkatan 21. Ada share live enggak nanti untuk Mabim? Nggak ada. Nggak ada. Mana tahu ada biar pemirsa kita undangan gitu kan. Kemudian sama kami untuk yang masuk ke dalam kelembagaan, bedanya di kehutanan sama pertanian. Kalau kami yang ingin masuk ke dalam kelembagaan di dalam ADART itu harus melalui 1 kali pengkaderan. Yang dalam artian itu Mabim. Jadi sama kami juga ada magang untuk manajemen organizer semuanya. Itu himpunan BEM sama senatnya itu membuka pada waktu yang sama. Lalu kemudian setelah mereka magang itu ditetapkan sebagai volunteer. Ya. Setelah menjadi volunteer untuk masuk ke dalam kepengurusan aktif mereka harus melalui 1 kali pengkaderan. Dan juga kami mengikuti Silva Indonesia. Apa nih? Nah, Silva Indonesia ini perkumpulan himpunan lah. Oh, iya. Mahasiswa kehutanan di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan sekarang sekretaris jenderalnya itu ada di Instiper. Mantap. Itu dia pemirsa dia. Oh, agak keren ya. Agak tegak duduk ya. Agak tegak tadi agak loyo gini. Sejen gini dia. Kemudian kebetulan karena Silva Indonesia sedang berada di Instiper, jadi kami juga mengikuti ADART mereka untuk menjadi pengurus pusat itu harus melalui pengkaderan. Jadi di setiap yang masuk ke dalam keorganisasian itu mereka harus melalui 1 kali pengkaderan. Nah, sebetulnya kami ada KR satu lagi, Marimbawan. Cuman sebetulnya nggak bersifat wajib, cuman menyarankan untuk mengikutinya. Karena kita di situ bukan melatih kepemimpinan aja. Kita melatih banyak hal di situ. Seperti survival, PPGD, ataupun yang lainnya. Kayak Diksar ataupun yang lainnya lah pokoknya. Survive ya. Kalau di Mabim itu kita melatih semuanya, dari apa itu Korsa, survival, PPGD, dan juga yang terakhir kali itu ada pendidikan kehutanan. Jadi kader-kader yang ikut ke dalamnya itu mereka harus menguasainya semuanya, karena kita juga ada penilaiannya masing-masing. Nah, biasanya anak-anak kehutanan dominannya itu masuknya ke dalam lembaga sama himpunan. Jadi mereka juga kalau di kami ya, di kehutanan Mabim itu beranggapan itulah acara yang paling besar di dalam kehutanan. Nah, jadi di setiap tahunnya itu mereka para pengurus organisasi itu akan mengadakan Mabim. Maaf saya potong Gup. Mabim ini dilaksanakan oleh BMF tadi seperti apa atau gimana nih? Nah, kalau di Instiper di kehutanan itu BMF, tapi di universitas lain itu ada yang himpunan dan juga ada yang BEM-nya. Beda-beda. Kebetulan menyambung ke Silva yang tadi, pengurus